Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Hani Fitri Damayanti. Di sini saya mengajar matematika. Jadi di video ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai matriks. Jadi di sini sudah ada yang tahu apa itu matriks? Jadi, matriks adalah susunan angka-angka atau objek matematika lainnya yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, di sini ada istilah-istilah matriks. Jadi, di dalam matriks ini ada beberapa istilah yang wajib kalian ketahui. Di antaranya di sini yang pertama itu ada kolom. Kolom di sini adalah urutan sejumlah elemen yang dinyatakan dalam satu urutan vertikal. Selain kolom, ada juga baris. Baris adalah urutan sejumlah elemen yang dinyatakan dalam satu urutan horizontal. Jadi, apa sih bedanya kolom sama baris? Nah, kolom ini maksudnya di sini vertikal, dia dari atas ke bawah. Kemudian baris ini horizontal, dia mendatar atau menyamping. Itu perbedaan dari kolom dan baris. Selanjutnya di sini ada ordo. Ordo adalah ukuran dari sebuah matriks yang dinyatakan dalam bentuk perkalian antara banyaknya baris dan kolom. Di sini yang terakhir saya punya elemen. Elemen adalah anggota dari suatu matriks. Nah, itu adalah beberapa istilah dalam matriks. Selanjutnya di sini kita akan melihat mana sih kolom, mana baris, kemudian ordo dan elemen dalam sebuah matriks. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada gambar sebuah matriks A. Jadi matriks itu bisa diberi notasi huruf kapital seperti huruf A, B, M, N, K, X, Y, Z, dan lain-lain. Kemudian penyajiannya di dalam kurung, bisa kurung biasa atau juga bisa kurung siku. Nah, kalau kita amati pada gambar matriks tersebut adalah gambar matriks A. Di situ ada baris. Baris di sini ada baris ke-1, anggotanya A11, A12 sampai A1N. Kemudian ada baris kedua, ada A21, A22 sampai A2N, dan sampai baris ke M ada AM1, AM2 sampai AMN. Nah, di sini pada saat dia vertikal akan menjadi sebuah kolom. Ada kolom ke-1 A11, A21 sampai AM1, kolom kedua A12, A22 sampai AM2, dan sampai kolom ketiga A1N, A2N sampai AMN. Nah, di sini A11, A12, A1N, A21, A22, A2N itu yang dinamakan anggota dari matriks atau istilahnya tadi elemen matriks. Kemudian, mana sih yang disebut ordo? Tadi kan udah dibilang ya, kalau ordo itu pengertiannya adalah perkalian dari baris dan kolom, atau di sini disimbolkan dengan M kali N. Jadi M-nya itu baris dan N-nya itu kolom. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa kita sama-sama lihat contoh berikut. Di sini saya punya matriks M 320 min 2 14. Di sini kita akan mencari baris, kolom, ordo, dan elemen. Untuk baris, di awal sudah dikatakan kalau baris itu dia horizontal. Berarti dalam matriks ini yang horizontal yang mana? Berarti 320 dan min 2 14. Itu disebut baris. Kemudian untuk kolom itu kebalikannya baris. Kalau baris dia tadi horizontal, berarti kolom vertikal atau tegak lurus. Berarti ini kolom. Nah, untuk baris dan kolom paham ya? Sekarang kita masuk ke ordo.
ordo ini tadi disebutkan di awal kalau dia adalah perkalian antara baris dan kolom atau M kali N. Nah, di sini barisnya ada berapa baris? Barisnya ada 2 baris. Kemudian kolomnya ada 3 kolom. Berarti ordo dari matriks M yaitu adalah 2 kali 3. Ingat ya, baris dulu baru kolom. M-nya baris, N-nya kolom. Atau supaya kalian lebih ingat lagi, di sini bisa kita ingat dengan baskom. Basnya baris, komnya kolom. Itu untuk ordo. Kemudian yang terakhir di sini ada elemen. Elemen tadi disebutkan bahwa elemen adalah anggota dari suatu matriks. Nah, di sini karena kita punya matriks M, berarti di sini elemennya bisa kita buat M11, yaitu matriks M pada baris ke-1 kolom ke-1, yaitu 3. Kemudian matriks M 12 pada baris ke-1 kolom kedua ada 2. Matriks M pada baris ke-1 kolom ketiga ada 0. Selanjutnya matriks M baris ke-2 kolom ke-1 yaitu ada -2. Matriks M pada baris kedua kolom kedua ada 1. Kemudian yang terakhir matriks M baris kedua kolom ketiga ada 4. Paham ya untuk istilah elemen? Oke, selanjutnya di sini kita akan mengenal jenis-jenis matriks. Di sini yang pertama saya punya matriks baris. Jadi matriks baris ini adalah matriks yang hanya memiliki 1 baris saja. Bisa dilihat pada contoh di sini matriksnya hanya memiliki 1 baris. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Jadi di matriks kolom ini hanya memiliki 1 kolom saja. Bisa dilihat pada contohnya. Kemudian di sini selanjutnya ada matriks persegi. Jadi matriks persegi di sini adalah matriks yang memiliki banyak baris dan banyaknya kolomnya itu sama. Jadi ya, banyak baris dan banyak kolomnya itu sama. Kemudian di sini ada matriks 0. Matriks 0 ini apabila matriksnya itu semua elemennya adalah 0. Bisa dilihat pada contoh di sini. Seluruh elemen pada matriks adalah 0. Selanjutnya di sini ada matriks identitas. Jadi matriks identitas itu adalah matriks yang elemen diagonal utamanya 1 dan lainnya 0. Bisa kita lihat pada contoh ya, diagonal utamanya 1. Kemudian ada matriks skalar. Nah, matriks skalar ini adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dan lainnya 0. Kalau kita lihat pada contohnya di sini, diagonal utamanya elemen-elemennya itu adalah 4 semua, ya. Nah, kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks yang selain elemen diagonal utamanya 0. Lihat pada contoh di sini, diagonal utamanya ada 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di sini ada matriks segitiga. Jadi matriks segitiga itu ada 2. Yang pertama ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe serta klik tombol lonceng untuk mengikuti update dari video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, matematika itu mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.